Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizani dengan NIM 4452500 dari program studi ilmu kelautan Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan RStudio dengan menggunakan uji ANOVA. Yang pertama, aku akan membahas apa itu RStudio dulu. RStudio itu adalah aplikasi software yang dipakai untuk menjalankan bahasa pemrograman R dengan tampilan yang lebih mudah dipakai. Bayangin, R itu adalah mesin, otak analisis, dan RStudio itu adalah dashboard atau alat kontrolnya. Kemudian apa itu ANOVA? ANOVA adalah Analysis of Variance, adalah metode statistika untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok. Contohnya itu berat tanaman pada 3 jenis pupuk, terus nilai siswa dari 3 metode belajar. Nah, kemudian penggunaan RStudio ini untuk ANOVA itu adalah mengolah data dengan mudah, terus melakukan ujian ANOVA dengan cepat, terus mengecek syarat ANOVA, mengetahui perbedaan antar kelompok, visualisasi data, reproducible atau pengulangan, terus ada lebih akurat dan profesional. Jadi semua kegunaan ANOVA ini untuk bisa mengolah data itu, seperti itu. Kita lanjut aja mulai ke pengodingannya. Yang pertama, yang pertama itu kita dapetin library device di luar static itu dari web ANOVA in R, dari webnya ini ANOVA. Kemudian kita salin, terus kita install. Cara penginstalannya itu kita ketik ini, terus ke tools, kemudian install, kemudian klik ID first, kemudian klik install. Nah, kalau misalnya udah ketemu klik install, kalian bakal ketemu di seperti ini semuanya nih. ID first, kayak ini udah ke download. Cara mendownloadnya itu agak lama karena tergantung sinyal kalian juga, kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke pengodingan yang lainnya. Ini kita salin, kemudian kita langsung ke running. Nah, kalau udah, datanya bakal seperti ini. Kemudian kita lanjut ke pengodingan yang lain. Kemudian kita kesini. Kalau misalkan kita ada kejadian error, kita klik aja Ctrl A, kemudian kita running semuanya. Nah, jadi udah ada semua kan. Nah, kita lanjut ke apa namanya, persalinan codingan. Kemudian kita copy paste seperti itu. Sampai beres. Di next saja terus sampai beres. Oh iya, yang ini udah dulu kan. Oh, ini udah ada nih, ini data ini udah ada. Ini kita lanjut lagi. Tadi itu baru sampai yang SD ini ya, baik. Ini kita lanjut ke sini download.
terus nah itu udah muncul lagi data videonya. Kita lanjut lagi ke copy paste. Jadi itu totalnya ada 52 atau 54 penyelesaian. Kalau misalnya ada yang terlewat, kita ctrl aja, nanti semuanya bakal apa namanya, bakal terinstall kayak gitu. Apa ya namanya, kayak gitu. Nah, ini coba biarkan. Lanjutin sampai selesai. Nah, dulu deh kita ini dari sekarang. Jalannya bisa mati. Ini udah semua, udah sampai 50-an. Terus ini kita langsung running aja, ctrl A running. Oke. Nah tuh cepat kan jadinya. Aku bakal ngejelasin beberapa yang jadi dari 1 sampai ke 59 itu apa aja. Jadi first itu adalah untuk memanipulasi data. Terus dari yang JJPRUDR ini adalah untuk visualisasi atau grafik yang rapih. Nah terus ada R static itu untuk analisis statik ANOVA atau uji normalitas dan lain-lain. Nah kemudian ada data plan ground. Nah
Data planner ini adalah mengambil dataset contoh bawaan R berisi data berat tanaman dari 7 kelompok yang contoh tadi. Terus kemudian ada di set sheet 1, 2, 3, 4. Nah ini tuh adalah untuk supaya hasilnya tuh random selalu sama biar reproducible. Terus ada sampel and by group sys1 ini untuk ambil satu data secara acak ya dari tiap kelompoknya. Terus kemudian ada level span groups. Level span groups itu untuk melihat kategori dalam variabel group. Terus ada reorder levels group order ini untuk mengatur urutan kategori. Terus ada lagi plan ground yang group by group. Get summary. Nah ini itu untuk mean, rata-rata, SD standarisasi. Nah kemudian ada lagi untuk plan growth selanjutnya yang mana ya? Identity auto weight ini untuk mendeteksi data yang aneh atau jauh dari yang lain. Nah terus adalah yang ke model itu untuk membuat model ANOVA. Nah ini itu untuk linear model, artinya berat tanaman dipengaruhi oleh kelompok perlakuan. Nah ini itu contoh datanya. Terus kemudian ada uji normalitas. Uji normalitas adalah dari visual Kiki, yaitu dari JJPOOT residual model. Nah ini tuh untuk mengecek apakah data mengikuti distribusi normal atau enggak. Terus ada lagi di bagian Shapiro. Nah di bagian Shapiro ini untuk P LW lebih dari 0,05 itu adalah datanya normal. Jadi kalau misalkan lebih dari 0,05 ini datanya normal ya teman-teman. Terus ada lagi di background Shapiro test flight. Nah ini untuk per kelompoknya. Ini Kiki plot juga untuk Kiki plot per kelompoknya. Terus ada cek homogenitas varian. Homogenitas varian itu dari Plan-Grove-Leven ini. Ini mengecek apakah variasi antar kelompok sama atau syarat penting untuk ANOVA-nya. Terus juga ada di one way ANOVA itu di RS ini untuk menguji apakah data perbedaan data rata-rata antar kelompok. Karena ini ada datanya banyak, ini adalah contoh-contohnya. Nah, saya akan membacakan kesimpulan sederhananya. Nah, jadi sintek ini untuk saya akan menjelaskan karena ini datanya banyak, saya akan menjelaskan kesimpulan dasarnya pada data ini. Nah, jadi data sintek ini adalah melakukan alur lengkap. Nah, jadi yang pertama jadi ambil data, cek normalitas dan outlier, cek homogenitas, terus lakukan pengambilan ANOVA, terus jika signifikan bisa dilanjutkan post hoc test, terus tampilan hasil grafik yang seperti ini. Nah itu adalah hasil dari uji ANOVA yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.